Shalom. Ya, shalom. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Shalom, Bu. Ya, shalom. Oke. Terima kasih. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh masuk di bulan Agustus dan saya melihat kita semua dalam keadaan sehat dan saya percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru di bulan yang baru ini. Amin. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Ulangan 1. Sebentar, Ibu Karolin, maaf sudah dijadiin co-host belum ya, Trina? Mohon maaf. Oke, udah. Ya, oke, terima kasih. Sudah. Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Ya, kita baca dulu di Ulangan 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sebentar saudara ya. Sudah oke Kakak Trina? Saya malam hari ini dibantu oleh Trina ya? Iya, Trina. Ya, sebentar lagi dia. Oh, salah ini. Oke. Unet dan Trina tulisannya kok Erik. Oke, sudah, silakan. Oke, udah, ya. Udah Kakak Trina, terima kasih kok Erik. Ya, iya. Ya, Ulangan 1 ayat 6 sampai 8. Kita langsung baca sama-sama. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abram, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ya, saudara, dari pembacaan firman pada malam hari ini, firman pada malam hari ini itu menceritakan tentang kalau Musa mengingatkan umat Israel kepada perintah Tuhan bahwa mereka harus pergi ke pegunungan Amori dan sekitar Araba Yordan. Karena daerah-daerah itu yang sudah disebutkan tadi itu adalah daerah-daerah yang akan Tuhan serahkan kepada umat Israel seperti yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Ya. Dan yang perlu orang Israel lakukan pada saat itu, saudara, cuma pergi dan masuk ke dalam daerah itu. Cuma itu aja. Cuma persoalannya adalah bangsa Israel ini nggak mau nurut sama Tuhan. Kenapa? Karena diceritakan di sini orang Amori dan orang-orang di sekitar Amori itu pasukan-pasukan yang sangat gagah perkasa, saudara. Pasukan-pasukan yang sangat tinggi besar. Ya, jadi sekalipun Tuhan udah janjikan masuk, aku akan berikan kamu kemenangan kok. Tapi umat Israel tetap punya keraguan yang besar, saudara. Ya, bisa nggak sih? Benar-benar menang nggak sih? Mungkin itu yang dalam pikiran mereka ya. Jadi mereka merasakan apa yang namanya ketidakpastian. Nah, dan hal ini juga saudara mungkin yang hari-hari ini yang sedang saudara dan saya rasakan. Kalau saya, iya sih. Kayaknya mungkin saya sedang merasakan itu. Tuh, Bu Karolin langsung senyum-senyum. Ya, saya sedang merasakan ini saudara yang namanya ketidakpastian. Ya, padahal kita udah doa, udah baca firman, bahkan ada yang sampai berpuasa. Tadi Ibu Inalatu mengatakan ya. Ya, padahal dari firman Tuhan udah bilang bahwa Tuhan akan janjikan kamu kemenangan. Tapi toh kita masih ragu kok. Bener nggak saudara? Kita masih punya rasa bener nggak sih? Pasti nggak sih? Dan beberapa orang yang saya temui kalau saya ngajak ngobrol, mereka rata-rata pada ngomongnya itu, kalau aku sih suka yang pasti-pasti aja deh. Kalau nggak pasti nggak mau, katanya gitu. Ya sama semua ya saudara, kita juga pingin maunya yang pasti-pasti.
Tapi masalahnya seperti ini, saudara. Sekarang ini kebanyakan segala sesuatu tuh tidak ada yang pasti. Bener nggak, saudara? Ya, nggak ada yang bisa kita kasih kita jaminan kok. Apa yang bisa menjamin hidup kita ke depan? Nggak ada. Dan ini yang sangat menarik di hati saya. Makanya saya cari, apa sih kata Alkitab? Bener nggak? Apa bener ada yang pasti? Kita buka, saudara, di Yakobus 4, ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Ya, saudara perhatikan ya, di ayat ini mengatakan, kamu jangan pernah ngomong hari ini atau besok mau ke sana, ya kan, besok mau berdagang, besok mau mendapatkan untung, ya. Tapi ayat ini sedang mencoba memberikan pengertian kepada kita bahwa jangan pernah kita merencanakan sesuatu terus mikir bahwa pasti berhasil. Jangan pernah kita melakukan sesuatu terus kita mikirnya, oh pasti nih, pasti selesai, pasti beres. Kita punya iman keyakinan boleh, saudara. Ya, tapi kalau tidak disertai dengan iman yang benar, jadinya juga bisa nggak pasti, saudara. Dan kalau mau jujur, hari-hari ini semua kita sedang ada dalam satu keadaan ini. Benar nggak, saudara? Ya, kita semua nggak tahu kok sampai kapan pandemi ini berakhir, sampai kapan kita nggak lagi pakai masker, ya kan? Kapan semua bisa normal, bisa nongkrong-nongkrong lagi, ngopi-ngopi lagi di kafe, kita semua nggak ada yang pernah tahu. Bahkan 5 menit ke depan untuk hidup kita sendiri aja kita nggak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Benar ya, saudara? Dan malam ini Tuhan mau ingatkan kita, saudara, lewat tema yang akan saya berikan, yaitu menghadapi ketidakpastian. Ya, saudara, kita harus menyadari ya, saudara, kalau kita semua ini tanpa terkecuali sedang menghadapi yang namanya ketidakpastian. Dan di Alkitab pun kita mau belajar, saudara, ada satu tokoh yang mungkin kita semua pasti tahu, yang mana dia juga sedang mengalami ketidakpastian. Tapi menurut saya ketidakpastian yang dia alami oleh tokoh Alkitab ini jauh lebih berat, saudara. Dan dia adalah Abram. Ya, saya yakin kita semua tahu. Abram mengalami ketidakpastian itu ketika ia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia harus pergi meninggalkan Haran, saudara. Dan Haran ini adalah tempat tinggal Abraham sebelumnya. Di sana dia tinggal bersama keluarga dan sanak saudaranya. Ya, kita baca, saudara, di Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata kuncinya, saudara, garis bawahi akan kutunjukkan. Ya, artinya adalah belum ditunjukkan, saudara. Ya, belum tahu mau dibawa kemana. Ya, nah di sini, saudara, Abraham mengalami apa yang namanya ketidakpastian. Ya, jujur, saudara, ya, kalau kita disuruh hari ini mungkin kita disuruh pergi ke Istana Presiden mungkin atau ke Monas mungkin ya, saudara, gampang, saudara. Apalagi zaman sekarang apa yang nggak bisa dapatkan dengan mudah. Kita tinggal pakai aplikasi Google Map, bener ya, atau pakai aplikasi Waze, ya, masukkan tujuan yang kita inginkan, langsung kita pencet, klik, langsung kita punya arahannya, selesai, saudara. Ya, nah, tapi beda kasus sama Abram, saudara. Ya, Tuhan bilang, kamu pergi aja dulu, ya, jalan aja dulu. Nanti aku tunjukin belakangan. Ya. Nah, mana ada, saudara, orang yang mau disuruh kayak gini. Saya aja yang sudah tahu pasti disuruh pergi kemana, tapi kalau nggak jelas tujuannya saya nggak mau. Ya, teman saya bilang, Kak, janjian di sini yuk.
Kita ngobrol, mau ngobrolin apa sih? Udah Kak, nanti ketemu dulu baru kita ngobrol. Kadang saya juga masih males. Mau ngapain? Gitu kan. Padahal tujuannya sudah tahu sih. Nah, gimana Abram? Abram disuruh ninggalin tempat kelahirannya, ninggalin keluarganya. Ke tempat apa? Ke tempat yang nggak jelas. Ke tempat yang nggak pasti. Bingung nggak saudara? Abram sebenarnya. Udah enak padahal di tempatnya dia. Ya, mau kemana ini dibawa kok nggak jelas? Dan ini benar-benar keputusan yang nggak mudah saudara buat Abram. Dia harus meninggalkan segala sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Serem saudara. Ya udah pasti, kemudian dibawa ke tempat yang belum pasti. Saya rasa nggak ada yang mau seperti ini. Tapi kita mau tidak mau kita harus mengakui kalau hari-hari ini kebanyakan di antara kita ngalamin juga saudara kayak gini. Ya. Tuhan kayak seakan-akan lagi bawa kita keluar, ya kan, atau masuk ke dalam sesuatu yang tidak pasti. Semua orang dibawa ke sesuatu yang tidak pasti. Semakin banyak mengalami tekanan, begitu banyak persoalan, banyak himpitan, ya kan? Bahkan ada banyak sekali ketakutan di sekeliling kita. Ya. Orang yang tadinya begitu banyak, orang dari yang awalnya pasti, tapi sekarang sedang menuju ketidakpastian. Yang tadinya bekerja, tiba-tiba karena pandemi banyak orang kok kehilangan pekerjaan. Yang tadinya berbisnis, usaha naik, tiba-tiba menurun drastis. Ya kan? Bahkan rumah tangga karena pandemi juga banyak yang mengalami kekacauan, saudara. Mengalami juga ketidakpastian. Nah, malam ini saudara kita mau sama-sama belajar, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi ketidakpastian ini? Kita buka saudara di ayat yang tadi sudah kita baca, Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Garis bawahi saudara, kalimat pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Ya, saudara, bagi Abraham, rumah keluarganya atau tempat tinggal dia itu zona nyamannya dia, saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi ketidakpastian? Yang pertama ini supaya kita meninggalkan zona nyaman kita, saudara. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ina. Ketika nampak semua baik-baik saja, akhirnya beliau harus menghadapi ya sesuatu yang tidak baik, dia dipaksa keluar dari zona nyamannya. Nah, saya ulang kembali, rumah bapaknya Abraham ini itu zona nyamannya Abraham, saudara. Apa sih zona nyaman itu, saudara? Saya catat di sini, saudara. Zona nyaman itu suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang terbiasa hidup aman, mudah, gampang, rendah resiko tanpa kekhawatiran, tapi stagnan. Stagnan itu artinya terhenti, tidak bertumbuh, tidak berkembang, saudara. Ya, seperti waktu dulu saya awal menikah, saya nggak bisa langsung keluar dari rumah orang tua saya karena nggak diizinkan sama orang tua saya, saudara. Ya, saya 5 bersaudara, saya paling kecil, saya paling bungsu. Jadi waktu mau keluar, mama saya langsung sakit, saudara. Jadi saya nggak boleh keluar dari rumah. Akhirnya saya tinggal di rumah papa mama saya. Nah, buat saya, rumah papa mama saya ini zona nyaman saya loh, saudara. Kenapa? Oh iya, pembantu disediain, air disediain, listrik disediain, mau makan disediain. Apalagi papa saya, saudara. Ya, papa saya biar kata udah umur 70 tahun masih bekerja, saudara, masih nyupir sendiri ke kantor. Kalau pulang kerja itu selalu bawa makanan, selalu bawa cemilan. Selalu, saudara, nggak pernah enggak. Apalagi mama saya. Ya, mungkin di sini tahu kalau mama saya orang Manado, ya ampun, saudara, kalau masak nggak pernah porsi sedikit, saudara. Nggak pernah, selalu porsinya porsi besar. Ya, makanannya enak-enak. Kulkas kita tuh nggak pernah kosong, saudara. Kulkas kita selalu penuh. Jadi rumah saya itu buat saya zona nyaman saya. Ya. Makanya begitu saya keluar dari rumah itu, ya, mulai mikir, saudara, mau masak apa, besok masak apa, mesti bayar listrik, gitu. Mulai mikir,
Karena tadinya di zona nyaman nggak pernah mikir, saudara. Saya. Meskipun kami berdua saat itu bekerja, tapi orang tua saya nggak pernah minta uang sepeser pun sama kami. Kami menikmati itu zona nyaman itu. Bertahun-tahun di rumah papa mama saya. Makanya begitu keluar langsung shock saudara saya ya. Nah, begitu juga Abram saudara tadi dikatakan. Disuruh ninggalin keluarga, ninggalin saudaranya. Padahal di situ, di Haran itu zona nyamannya dia. Kapanpun dia butuh pertolongan, dia tinggal minta tolong. Ya, saya waktu sudah tinggal di rumah sendiri, saya sakit saudara, suami saya di luar kota. Saya yang nolong saya tuh tetangga-tetangga saya saudara. Dan itu nggak enak banget, karena nggak ada keluarga yang tolong saya. Ya. Dan zona nyaman itu enak buat saya. Dan saya dibawa keluar ke zona nyaman itu nggak enak buat saya. Nah saat ini zona nyaman itu, yaitu kalau kita udah biasa nyaman, ya kan saudara, pola hidupnya sudah enak, santai semua. Tapi di sini Abram dipaksa Tuhan ya untuk keluar dari zona nyamannya. Dibawa kemana saudara? Ya ini tadi, dibawa ke zona ketidakpastian. Ya, di mana dia harus keluar dari rumah bapaknya, masuk ke padang gurun. Dikatakan ia pergi ke arah Kanaan, belum sampai Kanaan. Dan di situ Abraham menghadapi yang namanya ketidakpastian. Yang namanya sendiri, tidak ada pertolongan. Ya, saudara mungkin hari ini Tuhan sedang bawa engkau keluar dari zona nyamanmu. Ya, mungkin Tuhan lagi bawa saudara ke padang gurun. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya sedang mengalami apa itu yang rasanya nggak nyaman banget. Kalau boleh jujur saudara, saya suka zona nyaman saya. I love my safety zone. Ya, tapi saudara kita suka lupa. Kalau yang nyaman itu nggak bisa membuat kita bertumbuh, tadi dikatakan stagnan. Nggak bisa membuat kita produktif. Makanya kalau hari-hari ini kita sedang dibawa keluar dari zona nyaman, berarti Tuhan sedang membawa kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang salah, saudara. Ya, kita berarti mulai punya cara hidup yang salah, makanya Tuhan paksa kita untuk masuk ke dalam ketidakpastian. Ya, saya melihat sejak pandemi ini saudara banyak anak-anak Tuhan mulai mencari Tuhan. Boro-boro dulu saudara bisa punya waktu untuk duduk persekutuan seperti malam hari ini saudara, enggak. Ya, suami saya dulunya sebelum bertobat ya ampun saudara kerja setiap hari. Ya, itu kerja nggak pernah berhenti loh saudara. Dari pagi bisa pulang sampai jam 10, jam 11 malam. Ya, pekerjaannya itu menjadi zona nyamannya. Ya. Begitu dibawa Tuhan keluar dari zona nyamannya, ternyata Tuhan punya maksud untuk apa? Untuk harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Punya mulai jam-jam doa, ya, punya keintiman sama Tuhan, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau Tuhan membawa kita keluar, jangan marah dulu sama Tuhan, saudara. Ya, Tuhan hanya ingin memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Ya, Dia cuma pengen nyelamatin kita kok. Ya, ada yang punya banyak waktu untuk nonton drama Korea mungkin ya, tapi untuk baca Alkitab nggak bisa. Ya, ada yang bisa punya waktu untuk ngurusin kerjaan, ngurusin bisnis sampai larut malam, tapi waktu untuk mengasihi keluarga sudah lagi nggak punya. Ya, mesbah keluarga juga sudah lagi nggak punya. Nah, tapi hari ini Tuhan mau bawa kita, ya, untuk apa ya? Akan Tuhan tuh seperti memaksa kita untuk memandang Tuhan. Dulu-dulu kayaknya Tuhan nggak dipandang, tapi hari-hari ini Dia pengen kita pandang Dia. Amin. Ayo saudara, sekali lagi jangan bersungut-sungut kalau Tuhan bawa engkau keluar dari zona nyaman. Ya, jangan sampai kita merasa nyaman, tapi sebenarnya kita sedang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Nah, berikutnya saudara, kenapa Tuhan izinkan kita dihadapkan kepada ketidakpastian? Kita baca di Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Kita garis bawahi kata karena iman Abraham taat. Jadi poin yang kedua dikatakan supaya apa saudara? Mengapa kita diizinkan menghadapi ketidakpastian? Supaya iman kita ini teruji saudara. Supaya iman kita ini taat. Ya.
Waktu kita mengalami ketidakpastian, saudara, kita pasti butuh yang namanya iman. Benar nggak, saudara? Ya, di saat-saat pandemi ini kalau kita nggak beriman susah loh, saudara. Ya. Nah, masalahnya iman itu apa sih, saudara? Semua orang banyak ngomong tentang iman, ya. Tapi definisi dari iman itu sendiri apa? Kalau menurut saya, ya, iman itu tetap bisa berjalan sekalipun saya nggak bisa ngelihat, saudara. Ya, saya nggak tahu apa yang ada di depan saya, tapi saya beriman bahwa Tuhan pasti tolong saya. Itu iman. Ya. Jadi saat meski kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan kita, perjalanan kita seperti apa, sama seperti Abram, dia tetap berjalan meninggalkan Haran, meninggalkan sanak keluarganya, meskipun dia nggak tahu ke tempat mana yang dia tuju. Ya. Ini yang namanya iman, saudara. Amin. Meski Abraham tidak melihat tanah yang dijanjikan Tuhan, itu dia belum lihat. Tapi dia tetap jalan, dia tetap pergi. Sama seperti Petrus. Kenapa dia disebut orang yang beriman juga? Karena waktu dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia ikut. Dia jalan di atas air. Ya kan? Jadi iman itu membuat kita nggak lagi mikir panjang, saudara. Iman itu dibutuhkan ketika kita berada di dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena saat kita nggak bisa lihat yang pasti itu, kita tetap punya pengharapan, saudara. Ya, kita tetap punya pengharapan, kita berjalan bersama Tuhan. Makanya kenapa, saudara, kita harus dibawa keluar dulu dari zona nyaman. Karena iman yang teruji itu hanya bisa dilihat saat berada dalam kesulitan. Amin. Kalau kita nggak ada dalam kesulitan, kita nggak bisa, saudara, beriman. Jadi iman itu harus diuji di masa-masa sulit. Iman itu harus diuji di masa-masa sukar, bukan di dalam kenyamanan. Kalau everything okay, everything good, iman ini cenderung nggak berfungsi, saudara. Dan saudara juga saya harus tahu, ya, iman yang terbukti dan teruji itu adalah iman yang melewati proses. Ya, jadi kalau hari ini saudara sedang diperhadapkan banyak proses, tetap kuat. Ya, saudara, tetap punya pengharapan dan bersyukur, saudara. Kenapa? Karena itu berarti Tuhan lagi pakai imanmu. Amin. Untuk bisa berfungsi dengan benar. Apa gunanya iman, saudara, kalau nggak dipakai? Ya kan? Benar nggak, saudara? Apa gunanya kita punya iman kalau bukan untuk diuji? Iman kita ini kan untuk diuji, untuk dipakai. Ibarat kita punya barang mahal, mobil harga 2M juga kita beli, tapi kalau nggak pernah dipakai, rusak nggak, saudara? Rusak. Jadi harus dipakai, saudara. Begitu juga dengan iman kita. Gunakan, ya, pakai imanmu untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidupmu. Pakai iman kita untuk berjalan di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Ya. Kenapa? Kita baca di Matius 17 ayat 20. Pakai iman kita, saudara. Kita baca di Matius 17 ayat 20 dikatakan begini, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin, saudara. Perhatikan, saudara, apa yang terjadi ketika engkau menggunakan imanmu. Garis bawahi kalimat terakhir. Tak akan ada yang mustahil bagimu. Berarti apa? Kalau kita memakai iman kita, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Dikatakan gunung sebesar itu bisa dipindahkan dengan iman yang sebesar biji sesawi. Sudah ada, saudara, gambarnya di sini biji sesawi. Lebih kecil dari beras, saudara. Ya. Tuhan nggak nuntut banyak, cuma imanmu yang sekecil biji sesawi ini loh, dikatakan bisa memindahkan gunung. Nah, cuma anehnya, kita ini sibuk ngomongin gunungnya. Kita ini sibuk ngomongin persoalannya, masalahnya. Kita nggak pakai iman kita. Kita ngomongin COVID ini loh, kok nakutin banget. Ya toh, kita ngomongin pandemi ini kayaknya bawa keterpurukan buat pekerjaanku. Kita lupa, saudara, untuk ngomongin tentang kebesaran Tuhan. Kita lupa, kita nggak pakai iman kita, saudara.
Jadi malam ini saudara saya ingatkan kembali saudara. Jangan lupa gunakan imanmu saudara. Karena imanmu itu bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Apa hari-hari ini yang tidak mungkin buat saudara? Pekerjaanmu, masalah dalam keluargamu, hubunganmu, sakit penyakitmu. Ayo saudara, gunakan imanmu. Ya, tetap berjalan di dalam iman bersama Tuhan. Ya, jadi saya percaya. Kenapa ya kok kayaknya Tuhan izinkan kita mengalami ketidakpastian ini? Mungkin saja saudara, ini menurut saya ya, mungkin saja ya, Tuhan itu sedang mengajarkan saudara dan saya untuk menggunakan imanmu. Amin. Ya, gunakan imanmu saudara. Dan saya percaya ketidakpastian yang sedang saudara dan saya hadapi, kalau kita hadapi dengan iman kita yang sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan, pasti akan melahirkan yang namanya ketidakmustahilan. Amin. Sebagai penutup saudara, satu saja, bagaimana kita bisa menghadapi ketidakpastian? Kita baca di Kejadian 12 ayatnya yang keempat saudara. Dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian ini saudara, yang pertama garis bawahi dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram nurut saudara. Dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Taat total sama Tuhan saudara. Ya, kita harus taat saudara. Dan jadikan itu sebagai budaya dalam kehidupan kita. Hari-hari ini budaya kita apa? Cuci tangan, pakai masker, ya kan? Itu budaya kita sekarang. Nah, sekarang kita juga harus jadikan ketaatan itu budaya kita saudara. Dan sesuatu yang sudah jadi budaya itu kita nggak perlu mikir. Bener nggak saudara? Jadi untuk taat sama Tuhan nggak usah mikir saudara. Lakukan aja wis. Ya, lakukan aja. Kita lanjutkan ayat yang kelima saudara. Dikatakan Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara perhatikan ya, tolong dibuka ayat yang berikutnya Kak Trina. Ya, saudara perhatikan ya, ayat yang Kejadian 12 ayat yang pertama ya, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Perhatikan ya saudara, perintahnya Tuhan itu suruh pergi, tapi suruh ninggalkan sanak saudaranya. Ya, tapi di ayat yang kelima, ayat di atasnya itu saudara, lihat apa? Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Jadi Abraham apa? Sudah dibilang jangan bawa saudaranya, tapi Abraham bawa saudaranya. Dia bawa Lot. Siapa Lot? Ya saudaranya. Dan di sini kita melihat bahwa Abraham tidak taat sepenuhnya sama Tuhan, saudara. Disuruh tinggalin sanak saudaranya, tapi dia malah bawa. Apa hasilnya, saudara? Dari ketaatan yang tidak sepenuhnya. Ada konsekuensi, saudara. Apa itu konsekuensi? Akibat dari sesuatu perbuatan yang dahulu. Ya, saya yakin, saudara, ya, kita tahu ya. Apa konsekuensi Abraham ketika dia nggak taat? Ceritanya ribet, saudara. Kalau saudara mau baca sendiri, baca ya. Yang belum tahu baca sendiri deh. Ribet urusannya sama akhirnya sama Lot, bertengkar, ya toh, bikin repot. Akhirnya mereka berpisah sampai Abraham harus datang kepada Tuhan untuk minta ampun, ya kan? Ribet, saudara. Ini akibatnya kalau apa? Kalau kita nggak mau taat total, repot jadinya. Urusannya tambah panjang, ya. Dan ini jangan dianggap sepele, saudara ya. Jangan pernah lakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, pergi. Tapi kalau Tuhan nggak ngomong, jangan pernah, saudara. Karena apa? Kalau kau melakukan sesuatu yang bukan Tuhan suruh, Tuhan nggak akan pernah sertai. Dan Tuhan kalau nggak sertai, pasti meleset alias hancur. Ya, saudara. Karena ketidaktaatan akan Tuhan, sekalipun itu cuma sedikit, ya,
akan melahirkan kesusahan yang panjang. Jadi lebih baik taat. Ya. Makanya waktu Abraham kemudian diuji untuk yang kedua kalinya, saudara, apa? Waktu dia disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak, apa yang Abraham lakukan, saudara? Kita semua pasti tahu. Ya kan? Disuruh dibawa ke bukit, disuruh untuk mau disembelih, Abraham lakukan. Bahkan Abraham dikatakan dia sudah mau menyembelih anaknya, saudara. Ya kan? Kenapa Abraham berani melakukan? Padahal anak itu anak-anak yang dinanti-nantikan. Bayangin aja, di sini ada Bang Reno, sudah 7 tahun menantikan keturunan. Ya kan? Begitu anak lahir, disuruh serahkan kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana hatinya, Bang? Gundah gulana. Aduh, sakitnya bukan cuma di sini, di mana-mana. Ya kan? Karena saya punya pengalaman, saudara. Teman saya menantikan anak 9 tahun, saudara. Akhirnya melahirkan, baru umur 3 bulan meninggal, saudara. Itu sampai stres. Ya, sampai berkali-kali kita doakan. Nah, Abraham ini loh bisa dengan, ya saya yakin ya saudara, hatinya dia pasti nggak siap juga, saudara. Saya yakin lah, namanya seorang tua disuruh serahkan anaknya, masa dia happy-happy, nggak mungkin. Dia pasti juga berat, tapi dia mau taat. Itu loh. Kenapa Abraham berani lakukan itu? Karena dia tahu ketaatan yang tidak dia lakukan dengan sepenuhnya akan membuat kesusahan yang panjang nanti dalam hidupnya. Makanya kenapa dia mau taat, saudara. Amin, saudara. Nah, mari saudara, di tengah-tengah hidup kita yang sedang ada dalam ketidakpastian ini, saudara, kita ini berjaga-jaga. Ya, jangan takut, saudara, untuk keluar dari zona nyamanmu. Ya, hadapi dengan imanmu, ketaatanmu. Ya, tetap miliki pengharapan bersama Tuhan. Ya, bahwa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bersama iman kita di dalam Tuhan. Ya, taat total, jangan kompromi. Amin. Dan saya percaya Tuhan malam ini, Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya melalui firman pada malam hari ini. Dan saya percaya biarlah firman pada malam hari ini, saudara, bisa menjadi fondasi atau dasar untuk kita semua untuk tetap bisa percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan berhenti percaya, saudara, sama Tuhan. Jangan berhenti pengharapan sama Tuhan. Karena cuma itu satu-satunya yang kita punya sama Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan kita, kehilangan iman kita sama Tuhan, kita udah nggak layak di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Amin, saudara. Ini aja mungkin firman yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkannya. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.